Halo, kali ini kita coba pengen mendaki Gunung Papandayan atau lebih tepatnya hiking kali ya. Sebelumnya kita nggak pernah hiking dan ya pengen coba aja gitu, dan setahu kita Papandayan tuh termasuk yang landai dan mudah didaki gitu ya, cukup bawa baju aja beres kayak gitu. Di sini kita berangkat dari Jakarta menuju Garut. Kalau dari Jakarta sendiri sih kayaknya subuh ya, subuh-subuh gitu, jam 4 jam 5 kalau nggak salah. Langsung aja lewat tol menuju arah Bandung gitu ya, arah Bandung langsung menuju ke arah Garut. Dan jujur gue juga belum pernah ke Garut ya, apalagi ke Papandayan gitu. Jadi ini baru pertama kali OTW ke sana. Dan karena masih pagi-pagi banget dan kita juga belum sarapan, jadi sepanjang perjalanan kita coba buat ngemil-ngemil dulu gitu buat ngejar waktu, karena kita pengen usahain itu berangkat pagi dan siangnya udah mendaki gitu, udah hiking kayak gitu, jadi nggak buang-buang waktu. Lalu apa aja yang gue bawa? Sebenarnya yang gue bawa tuh cuma perlengkapan buat santai aja ya, cuman kayak air minum sama bangku. Niatnya sih buat duduk kalau udah di atas, jadi bisa duduk-duduk, bisa nyantai gitu. Jadi bener-bener karena ini pendakian bisa buat pemula ya, jadi sebenarnya perlengkapan tuh nggak terlalu yang perlu yang pro banget gitu, yang perlu lengkap-lengkap banget. Yang penting air sih, air sama bangku sih kalau gue ya. Kita belum nyampe Garut ya, karena lapar, jadi kita makan dulu seadanya. Udah. Tapi sambelnya aneh tuh, sambel apa, tomat cincang sama cabai rawit doang. Aduh loh, gimana, apa kayak gitu, ngomong dong. Kita lagi di rumah makan, tapi rumah makannya rumah makan Sunda. Sunda ya. Masih jauh ke kota ya. Berapa jam lagi? Sejam lagi masih kayak pas di Parung gitu, masih OTW ke Bogor. Apa, kita makan dulu. Dan ini dia udah sampai di gerbang masuknya, di pintu masuk di Papandayannya. Jujur OTW ke Garut itu cukup capek ya, karena dia nggak full tol, jadi masuk ke gabung jalan biasa, dan jalanan juga ya agak kecil gitu, jadi dan menanjak juga. Jadi ya untuk baru pertama kali sih cukup menguras tenaga sih untuk OTW kesininya gitu. Iya lah. Aku measure aja. Sampai jam berapa jabatannya? Sampai jam berapa, Mas? Jam 6 sore. Sampai paling atas berapa jam coba Sampai kalau kita paling jalan? atas perjalanan berapa jam mau jalan? Kali jalan masih 2 jam. 2 jam. Ya aman lah, Masih 2 jam. 2 jam beda kan. 2 jam setengah. Oh, oke. Aman lah, aman. Jam balik sore kita masih bisa pulang. Oke. Takutnya kan kita nyampe sana berarti kan jam 2 kan. Iya. Jam 2 turun lagi jam 4 kan. Iya, beneran. Terima kasih. Rame. Parkir mana kita? Jadi kita lagi prepare buat naik. Tuh banyak yang udah turun. Jam setengah 12 kita baru naik. Tapi semoga nggak mendung ya. Udah, kopi udah, vape udah, liquid udah, rokok, korek udah, GoPro udah, tongsis udah, jok, Laptop. laptop udah. Itu lebih tinggi. Ngomong udah sampai mana? Kita udah sampai pintu Papandayan. Walaupun agak kesiangan tapi nunggu. Masih ada waktu. Mobil siapa sih? Baru sampai udah mau ke toilet, orang tua banget. Dari subuh aku belum pipis. Dari subuh. Belum ini cerit. Iya, itu kamu. Kamu Lah emang santai orang trekkingnya ini, landai. landai. Capek. Balik aja kali ya. Istirahat dulu. Baru juga naik udah mau duduk. Oke,
enak. Bekas aku minum. Oh, terus saya bekas kamu nggak enak. Dulu kamu suka, sekarang udah nggak suka lagi. Nggak enak ya kayaknya. Ke atas lah. No, lihat no kawah tuh. Kita sampai sana. Pulangnya bisa naik ojek nggak ya? Bisa, ntar kita pesen Gojek aja langsung nganter. Sampai Jakarta. Sampai GoFood juga boleh. Gimana naik ke sana? Apa ya? Jalan Itu gunungnya udah dikerok. Oh iya, sakit dia apa gimana? Jadi kayaknya angkot tidak berfungsi. Mungkin bisa diakan. Oh, pos 5 tuh. Iya, sampai panggil cek. Pendaki. Ayo kiri. Kita ke pos 5 dulu istirahat. Kita belum istirahat sama sekali. Kita patut pos 5 ya? Iya. Dari Jakarta full. Gak istirahat sama sekali, langsung nyampe langsung gaspol. Langsung daki. Ra, kiri ini aja nih. Boleh? Itu rame. Pos 5. Sampai pos 5. Masih ada 200 pos lagi ya? Dan habis kita bayar di pintu masuk itu nggak ada bayar apapun lagi ya, udah langsung masuk aja sampai ke atas. Dan untuk rutenya sendiri sih full bebatuan ya, bener-bener batu gede gitu, batu kerikil gitu. Dan kebetulan gue pakai sepatu biasa gitu, jadi lebih ke pegel ke pergelangan kakinya gitu. Dan syukurnya sih cuacanya juga lagi cerah ya, panas enggak, adem enggak, ya dingin sih, lebih ke dingin gitu sih. Dan banyak juga pendaki yang cuma pakai jeans sama kaos doang malah, jadi bener-bener ini buat pendakian yang buat pemula sih enak banget gitu. Dan kebetulan lagi banyak kabut, gue nggak tahu ini kabut atau mungkin karena asap dari belerang gitu loh. Kalau nanti turunnya 5. Ini lebih ke foto-foto doang nggak sih? Bukan hiking ya. Iya. Hari kita cuma buat konten. Kamu tadi pakai sunscreen. Di tangan doang, nggak pakai di muka. Tangan aku pikir nggak panas, malah panas. Biarin deh. Vitamin D. Kecil. Wih, kelihatan tuh. Itu kayak waktu di Bandung. Kita udah di Kita Pos. udah di pos berapa kita? Posyandu. Posyandu. Sama pos Indo. Sama posko bencana. Iya. Yang bikin gue kaget adalah rupanya di sini tuh ada ojek gitu loh, ojek gunung. Jadi bener-bener kita bisa diantar dari paling bawah ya, dari pos awal itu sampai ke paling atas itu bisa gitu. Kalau nggak salah bayar 100.000 atau 150.000 kayak gitu. Ya cuman kita nggak naik sih. Nanti malah nggak seru gitu hikingnya gitu. Sini. Sepanjang perjalanan gue disuguhkan dengan pegunungan bebatuan ya yang bagus banget, ditutupin oleh kabut-kabut, lalu juga banyak batu-batuan ya, kayak batunya emang udah dipecahin gitu lah sama warga. Dan banyak kawah gitu loh, kawah putih kayak gitu. Gue nggak tahu apakah bisa berendam atau enggak gitu ya, cuman gue ngeliat beberapa kali sih, kadang penasaran gitu, kaki tuh pengen nyemplung, cuma kayaknya terlalu panas gitu dan airnya juga terlalu curam gitu loh. Kita udah sampai pos lagi. Kita nggak tahu sampai pos berapa. Posyandu kali. Tapi ini pengalaman pertama kita dan terakhir kayaknya. Capek banget karena kita nggak pernah hiking sejauh ini. Sini ya nih, enak.
lebih halus jalanannya. Bawa ini, bawa kentut, bawa kentut. Ini bau ini. Enggak, emang aku kentut sih. Sebenarnya sih pendakian itu nggak capek-capek banget ya. Yang bikin capek sih karena guanya salah sepatu aja gitu, dan dia tuh tanahnya itu bukan tanah ya, batu, bener-bener batu-batu gede kayak gitu. Jadi tuh pergelangan kaki tuh gampang pegel. Beda mungkin kalau daerah-daerah Bogor kan tanah gitu ya. Nah kalau ini tuh full bebatuan gitu. Jadi Oh iya. pergelangan kaki tuh lebih berasa pegel gitu. Kalau ngedakinya sih nggak terlalu sih, karena jalurnya juga masih agak landai ya. Dan di sini juga kondisinya karena gue udah agak kesiangan ya, jadi kayaknya udah banyak orang turun gitu. Kalau nggak salah sih gue dakinya kayak jam 11 jam 12-an kayak gitu. Dan orang kayaknya lebih banyak pagi-pagi ya, mungkin buat ngincer sunrise-nya sih. Ngapa tuh orang? Kumat. Nah itu. Resiko itu harus minggir-minggir gitu. Dan rupanya sih di pertengahan jalan sih banyak warung ya. Kayak jadi bisa istirahat dulu gitu. Dan kebetulan gue nyetir dari Jakarta dari subuh sampai ngedaki tuh nggak istirahat gitu kan. Jadi pas di warung sih gue istirahat dulu, tidur-tiduran kayak gitu. Dan ya banyak juga sih orang yang istirahat. Dan banyak warung juga, jadi misal mau beli air atau mau beli makanan tuh masih bisa gitu. Jadi nggak sepi itulah ibaratnya, nggak tengah hutan banget. Oh, makasih. Pak, say thank you. Tuh kayak Aku kayak belum pengen kencing banget, tapi kayak kamu mau kayak nanti. oh. Tapi aku nggak mau hujan-hujanan, kita neduh. Dengan Tangkuban Perahu. Mirip-mirip. Iya. Kayak Tangkuban Perahu. Ya terus. Hati licin. Ting pegangan aja. Enggak, terusin aja, terusin. Nah, injak rumputnya. Say hello dong. Halo. Mampus lu. Biru ya. Sekarang kita menuju ke hutan mati ya untuk destinasi pertamanya sih. Jujur gue juga nggak tahu jalannya kayak gimana, jadi ngikutin aja jalur yang ada gitu. Dan katanya sih kalau habis ngelewatin kayak hutan-hutan ini nanti bakal kelihatan sih hutan matinya kayak gitu. Mati setelah mendaki hampir 2 jam. 2 jam, 3 jam lah. Kira sampai ya. Sampai di hutan mati. Ini dia. Kita mau coba duduk dulu, gelar bangku. Ini ada lope-lope nih. Lope-lope. Situ aja kali ya. Bawa habis hutan mati ada guys. Ya banyak Hutan mati. Dead jungle. Dead wood. Para dead wood di sini. Cari bangku dulu. Bangku nggak ada. Ayo dah. Kita gelar bangku. Entah kenapa pas sudah sampai di di hutan mati ini gue capek banget ya. Jadi
bener-bener pengen istirahat gitu, pengen tiduran gitu. Akhirnya gue kayak gelar bangku dan gue langsung tidur kayak power nap gitu, hampir setengah jam lebih dikit, hampir sejam, dan itu langsung seger banget, bangun-bangun langsung seger gitu. Habis itu kita coba buat foto-foto di hutan mati ini, dan ya bagus juga sih hutannya. Estetik lah ya, kalau buat foto-foto sih bagus sih menurut gue sih. Orang foto. Kita sudah foto-foto. Tadi sempat power nap dulu, tidur. Sana. Tadi tidur dulu kayak 15 menit karena capek banget. Dan langsung energi langsung bangkit lagi. Power nap tuh emang the best. Coba lihat jembatan ini. Sugaras oke. Semangat. Cuman nanti kamu misalnya capek, coba kamu nanti tidur di Edelweiss deh. Bisa lagi capek, tidur 15 menit buat ngisi energi. Habis itu bangkit lagi. Botol aku cuma satu perut. Jadi tadi kita sempat salah jalan, ternyata jalan ke hutan mati di sebelah sana dilarang. Jaga budaya Iya. kawasan mana. Terus sekarang kita di jalan yang benar ya, insya Allah. Nih, tuh. Jalan menuju Allah. Kita mau ke Edelweiss. Karena tujuan aku ke sini, guys. Edelweiss. Jauh-jauh ke Garut kalau nggak ke Edelweiss kayaknya kurang ya. Walaupun perut udah keroncongan, lapar. Nggak apa-apa. Semangat. Nah, ini ada 2 jalan nih. Kanan atau kiri, Kamu atau kanan sama atau kiri? aja. Kamu kanan atau kiri? Aku kanan, kamu kiri, sayang. Oke. It's been a long day Kita akan bertemu di waktu yang tepat. without you, my friend. Berarti kita ketemu lagi. Nah, Tell you all about it. We'll Ketemu. see you again. kita lanjut nanti. Bye. Jadi kita nggak jadi ke Edelweiss karena 1,5 jam lagi, sayang. Iya, keburu gelap. Keburu gelap karena kita turun juga butuh waktu 2,5 jam kurang lebih. Jadi kita ngincer warung itu dia 10 menit Iya. ya. Yang ngincer. Ya 3 jam loh kita turunnya loh. Lihat aja nanti sikon. Segitu. Kalau emang parah banget kita naik ojek. Nggak apa-apa. Kita ngeluarin uang sedikit nggak apa-apa. Naik ojek. Awalnya sih kita agak ragu ya mau lewat jalan ini ya, karena dia hutan lebat gitu, terus nggak ada pelang petunjuk jalan dan nggak ada orang yang lewat juga gitu. Tadi kita udah mikir-mikir apa putar balik aja, cuman ya udahlah terusin aja lah, karena kita mau menuju sampai titik atasnya lah kayak gitu. Jadi ya udah kita terusin aja. Usaha. Hasil mengkhianati usaha. Ternyata masih banyak manusia. Iya. Apakah betul manusia yang kita tadi? Kakek Sukono. Karena kakek Sukono melindungi kita. Assalamualaikum. Kakek Sukono Citorek. Terima kasih. Oh, bukan Edel, kan itu Edelweiss ya? Iyalah. Versi kecil ya. Versi belum tumbuh. Tapi oke lah. Tada. Kita sedang menjelajah dulu. Aman, sayang, banyak rombongan. Insya Allah. Bunga apa nih? No, lihat no, Edelweiss. Edelweiss. Tuh. Ini adalah Edelweiss. Saudaranya Elfish. Tapi spicy. Ya betul. Aku ingin begini ya. Aku ingin begitu. Oh, tuh campnya. Kita sudah melewati Edelweiss yang seperti yang kamu mau. Belum.
Sebenarnya belum. Lah ini Edelweiss, mau Edelweiss kayak gimana lagi? Yang gede tapi iya sih. Udah lah, cukup lah. Ya cukup. Nah, bukan yang bunga yang aku mau, yang bunga aku mau tuh udah di bawah. Ya, bunga aku juga bunga abang juga, aku maunya itu. Selamat datang di HB, bahasa Pondok Salada. Boleh lah. Ini aku fotoin ntar dulu gantian. Ya. Kita masuk desa ini, Bukan aneh kamu. desa dancer. Desa hip hop. Desa R&B. Wah. Sangat asri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini adalah air yang bisa diminum. Tapi cuma sekali. Oh gitu? Jangan. Kamu pilih minum itu atau jadi Hai. tai? Anjing. Naik apa? Naik anjing. Anjing. Sini aja kali ya? Enak nih. Gimana? View-nya. Serbahan nih. Kita makan dulu, madang. Sekarang kita mau pulang, mau turun. Itu udah kebanyakan gula. Kita udah sampai apa sih? Tadi desa apa? Base camp. Base campnya buat camping. Kita udah sampai base campnya buat camping. Dan udah ya nggak ada apa-apa lagi ya. Camping doang. Bisa sih diterusin lagi, cuman udah jam 3:30 kayaknya udah waktunya pulang. Sekarang kita coba turun. Let's go. Kita lagi menuju proses turun. Masih, tapi ternyata bebannya 2 kali lipat pas turun. Masih turun bebatuan Kita lagi. masih melewati gunung itu sampai ke bawah. Di gunung sampai bawah. Semangat ini buat cerita kita 20 tahun ke depan. Jadi kita turun dulu. Pergelangan kaki pegel kalau turun tuh. Ada Tuh, masih banyak batu-batu. Ya, sejam lagi lah. Saya udah setengah jam 4. Udah jam 4. Takut keburu gelap. Wow. Keren banget sih diri aku. Gokil juga. Ih, bagus tau kamu di sini. Coba telepon papa aku suruh kirim Hali sekarang. Tapi dia udah berhasil turun. Kita dari atas itu, belakang gunung sana. Sekarang udah berhasil turun. Sekarang kita harus melewati gunung tersebut. Sampai ke balik gunung sana. Sampai ke balik gunung sana. Aku nggak tahu nama gunungnya apa. Ya, gunung inilah. Gunung-gunungan lah. Ada padi. Ini padi emangnya. Ada padi. Lagi nggak ngeband dia. Lucu dong. Kita turun lagi. Menyusuri jalan. Sudah sepi. Sekarang sudah jam 4:30 sepi. Harusnya setengah jam lagi sampai parkiran. Kalau memang tidak istirahat. Kalau memang tidak sebat. Tuh belerannya tuh. Sekarang kita coba turun ke sini. Sana, habis itu ke sana. Sini bau belerang, bau kentut. Kalau turun sih nggak begitu capek, cuma pegel di kakinya doang, pergelangannya gitu loh. Dan ya lumayan curam lah ya.
Anjay. Capek. Habis ini kita makan. Parkirannya sudah terlihat sedikit lagi. Sedikit lagi kita pulang dengan jalanan yang berbatu dan terjal ini. Terjal. Aku pengen berendam di situ deh tuh. Pengen gak mandi air panas? Tapi air panasnya yang kayak gini, yang suruh kayak Nanti aku gini. cari ya. Bukan yang kolam renang. Iya, aku cari ya. Boleh, boleh. Ini bagus buat cecer bekas. Lepas kos kaki. Kira sampai ke aspal. Kita naik dari sono sampai belakang gunung itu. Sekarang kita menuju parkiran. Udah selesai perjalanan kita ya ke Gunung Papandayan. Iya. Kita berangkat jam 5 subuh dari Jakarta, sampai sini setengah 12 di Garut. Lalu kita daki gunung sampai paling atas, sampai tempat camping. Kurang lebih berapa jam tuh? 4 jam ya? 4 jam. Kurang lebih? Kurang lebih 4 jam sampai jam 4. Setengah 4 lah. Iya. Habis itu kita turun lagi ke bawah. Sekarang harusnya jam 5, bener. Turun cepet. Sekarang jam 5. Habis itu kita udah mau pulang. Iya. Itulah perjalanan TikTok ke Gunung Papandayan. 1 sampai 10 kita kasih skor 7. Aku sih 7,5. Asal kadang ada beberapa jalur motor itu sebelah-sebelahan yang agak bahaya gitu. Iya. Sebenarnya kalau dipisahin banget lebih aman sih, tapi ya gimana lagi ya. Sisanya sih enak. Untuk baru pertama kali ngetrip nge-hiking mendaki gunung, sini worth it. Cuma bawa baju aja sama celana, udah nggak perlu bawa apa-apa lagi, sebenarnya aman. Warung semuanya ada, rame, nggak mungkin tersesat. Minusnya adalah perjalanan ke sini yang cukup menantang ya. Jalurnya sempit, ekstrim, banyak truk, banyak tronton, mobil satu saset. OTW kesininya sih yang agak menantang aja sih. Tapi gunungnya sih worth it sih untuk baru pertama kali. Kamu ada mau ngomong? Enggak, aku cuma capek. Kamu happy nggak? Aku happy. Dan ya intinya bagus lah, worth it buat kesini. Buat pemula ya. Buat pemula, harga makanan di warungnya juga murah. Orang-orangnya juga ramah. Iya. Worth it lah, gak ada pungli. Bayar tiket udah selesai. Iya. Aman, mantap jiwa. Murah-murah. Gak ada ular, gak ada pacat. Paling babi hutan sih, tapi paling atas. Dan ini capek banget. Total tuh berarti daki dan turun itu dari setengah 12 sampai jam 5. Kurang lebih 6 jam. Kurang lebih 6 jam, 3 jam lah kurang lebih lah ibaratnya. Iya. Kalau kuat bisa lebih cepet. Iya. Dan pemandangannya mantap, worth it. Gunung-gunung di kayak Green Canyon gitu lah. Iya, kayak Kayak Green Canyon. Jadi ya segitu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Dadah.